Setelah kemarin gue cukup puas pakai iPhone 13, kali ini gue mau coba iPhone 11 nih. Sebenarnya gue nggak ada niatan sih buat coba iPhone 11 ini, karena dari beberapa komen orang tuh iPhone 11 semenjak update ke iOS 26 kurang menyenangkan pengalaman pakainya. Cuman di suatu malam sebelum tidur, gue dengan sadar buka Facebook Marketplace buat cuci mata, dan gue menemukan ada yang jual iPhone 11 dengan harga yang cukup miring. Alhasil muncul tuh ide, kayaknya boleh nih cobain iPhone 11 buat di review. Emang salah besar lah buka marketplace sebelum tidur tuh. Kemudian paginya gue langsung pergi buat COD-an dan cek-cek HP-nya di lokasi. Setelah gue cek, emang ada beberapa yang nggak sesuai deskripsi, kayak backless dan layarnya ini tuh udah gantian. Tapi oke lah, setelah gue cek kualitas layarnya tuh masih oke. Yang penting bagian lainnya aman, terutama sinyal, karena ini HP non resmi. Oke, kayaknya udah kepanjangan intro video ini, mendingan kita langsung masuk aja lah ya ke pengalaman gue selama pakai iPhone 11 ini. Jujur, pengalaman gue selama pakai iPhone 11 ini itu di luar dugaan. Ternyata masih cukup enak. Cuman kali ini gue pengen bahas dulu dari bagian bodinya nih. Dimana iPhone 11 ini masih cukup oke kalau dari penilaian gue. Masih berasa mewah, terus tampilannya juga clean. Di sini layout kameranya udah 2, dimana ini juga termasuk gen iPhone pertama yang nggak bawa kamera ultrawide, plus jadi iPhone pertama juga yang posisi logonya diturunin ke tengah sini. Nggak penting sih, cuman ini info tambahan aja. Kalau buat peletakan tombol sama aja kayak iPhone pada umumnya, cuman di iPhone 11 ini emang belum ada teknologi MagSafe-nya. Jadi kalian kalau mau pakai aksesoris-aksesoris MagSafe, kalian harus pakai casing tambahan yang ada magnetnya. Tapi kalau buat fitur wireless charging di iPhone 11 ini udah support kok. Kalau buat dimensi, karena sebelumnya gue pegang si iPhone 13, begitu pertama kali gue pegang iPhone 11 ini, itu yang langsung ke notice ada di bagian size-nya. Kalau di iPhone 11 ternyata lebih lebar, lebih tebal, dan juga lebih berat. Tapi gue cukup suka sih sama bentukan frame di iPhone 11 ini yang masih grounded, lebih nyaman aja ketika digenggam. Cuman yang cukup disayangkan di unit iPhone 11 gue ini, backdoor-nya kan itu gantian ya, dan yang pasang kayaknya nggak rapi-rapi amat. Jadi backdoor-nya agak nongol gitu, yang bikin rada tajam di antara frame dengan backless-nya. Seingat gue pernah pegang iPhone 11 temen gue yang backdoor-nya masih ori, itu sih nggak tajam kayak gini. Kemudian kalau buat layar, iPhone 11 ini secara specs itu udah ketinggalan banget sih. Masih pakai IPS, bezelnya tebel, resolusinya nggak sampai Full HD, dan refresh rate-nya juga 60 Hz. Tapi selama gue coba HP ini, di bagian layarnya gue merasa fine-fine aja kok. Secara warna untungnya nggak butek sama sekali, masih cukup oke kalau dipakai buat nonton. Dan walaupun secara resolusi HP ini nggak sampai Full HD, gue nggak pernah ngerasa layarnya buruk sih. Mungkin ini karena layar di HP ini cukup kecil di 6,1 inch. Alhasil pixel per inch-nya masih lumayan tinggi di 326 ppi. Ngomong-ngomong, layar di unit iPhone 11 gua kan ini udah gantian ya, karena ada notifikasinya gitu kalau layar di HP ini komponennya nggak dikenal. Cuman gue merasa kualitasnya masih oke sih, touch responnya aman, masih responsif, brightness-nya pun masih cukup kelihatan di bawah siang matahari, dan True Tone plus Face ID-nya di sini juga masih on. Gue kurang tahu sih layar yang dipakai di sini ori copotan atau gimana, karena secara kualitas gue melihat ini oke banget. Bisa jadi layar yang diganti pakai kualitas yang bagus. Karena di iPhone 11 ini kan masih pakai IPS nih, jadi kayaknya sih buat ganti layar HP ini nggak semahal HP-HP dengan layar OLED. Pada intinya sih kalau layar iPhone 11 ini pun nggak ori, berarti layar iPhone 11 yang masih ori bakal ngasih kualitas layar yang lebih bagus dari unit gua. Kemudian kalau buat performa, disclaimer dulu ya, di sini unit yang gue pakai tuh gue pakai yang varian terendah, yaitu storage 64GB. Gue penasaran aja, 64GB itu masih oke apa enggak pengalamannya. Plus di sini gue juga udah install iOS terbaru di HP ini. 2 hari pertama waktu gue pakai HP ini beneran nggak enak sama sekali deh. Gue scrolling di home screen itu ada beberapa kali stuttering, terus suhunya juga cepet panas walaupun gue pakai buat sosmedan doang. Dimana waktu suhunya panas, kita pakai buat pindah-pindah aplikasi tuh responnya lama banget. Pokoknya kurang enak deh pengalamannya. Terutama di baterainya yang cepet habis dan ngecasnya juga lama. Itu beneran nggak enak banget lah, baterai boros plus ngecas lama. Karena kan BH di HP ini udah 70% ya, plus udah ada muncul tanda servis gitu. Kemudian gue cobalah ganti baterai HP ini di iFixit, dengan harapan biar lebih maksimal aja pengalaman dengan iPhone 11 ini. By the way, ini gue nggak dibayar, gue servisnya bayar sendiri. Gue datang ke tempat ini itu karena dekat sama rumah gue. Dan setelah gue ganti, ternyata pengalaman pakainya jadi lebih enak. Performanya lebih stabil, suhunya jadi lebih adem juga. Yang paling penting sih ada di daya tahan baterainya yang jadi lebih awet, plus ngecasnya jadi lebih cepet. Karena sebelumnya tuh buat ngecas dari 5% atau 10% ke 100% itu butuh 2 jam 40 menit. Setelah gue ganti, sekarang buat ngecas dari 10% ke 100% itu butuh waktu 1 jam 30 menit aja. Emang nggak bisa dibilang cepet, tapi ini jauh lebih cepet dari sebelumnya.
Awalnya tuh gua kira ini karena iOS 26 yang bikin berat si iPhone 11 ini. Tapi ternyata abis ganti baterai jadi lebih enak. Kayaknya sih emang udah soak baterai lama HP ini. Dan kurang lebih ini udah 5 harian setelah gua ganti baterai. Sekarang gue pakai buat scrolling-scrolling di home screen udah lancar, nggak ada stutter kayak sebelumnya. Buat buka tutup aplikasi juga lebih gesit, walaupun emang nggak yang cepet-cepet banget. Terus animasi mumble-mumble di iOS 26 pun masih kelihatan enak, nggak yang patah-patah. Ya ternyata masih cukup enak lah ngejalanin iOS 26 di iPhone 11 ini. Walau pasti fitur-fiturnya nggak bakalan selengkap di iOS 26 iPhone terbaru. Cuman tetep lah, ini gila banget. HP 6 tahun lalu masih disupport sampai iOS terbaru. Gue sih kurang tahu ya di iPhone 11 ini nggak kebagian fitur apa aja. Yang jelas kalau buat tampilan kayak liquid glass di HP ini sih masih bisa dirasain. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang, iPhone 11 ternyata masih cukup enak buat ngejalanin iOS 26, terutama di penggunaan gue. Lagi-lagi penggunaan gue emang nggak yang berat-berat banget. Gue tuh lebih sering pakai HP buat scrolling TikTok, nonton YouTube, balas WA, dan karena gue sering bikin konten, jadi gue cukup sering pakai HP buat ngerekam. Kalau kalian mau lihat sampel video dan foto dari iPhone 11, itu nanti deh ya, di terakhir gua kasih lihat. Di sini gua udah coba buat edit video masih cukup lancar buat video pendek 1080p, cuman pastinya kalau buat ngedit sih suhunya berasa anget di backdoor. Terus gue coba main game, seperti biasa game-game ringan aja yang gue mainin, itu ada Clash Royale dan Mobile Legends. HP ini lancar banget buat ngejalanin dua game itu. Buat Mobile Legends, di settingan kayak gini pun gameplaynya masih sangat lancar. Walaupun frame rate dia kebuka sampai 120, tapi kalian set di 60 fps aja. Karena percuma juga kalau kalian set ke frame rate tertinggi, karena HP ini kan cuma 60 Hz. Jadi chip A13 Bionic di HP ini masih cukup enak sih dipakai buat main game-game ringan ya. Apalagi layar di HP ini masih HD+, jadi GPU-nya tuh bebannya nggak terlalu berat. Buat game lain, gue nggak coba sih kayak Genshin, itu setahu gue gamenya sendiri aja udah makan 40 GB. Sejauh ini buat performa sih gue nggak ada kendala, terutama setelah ganti baterai. Cuman emang ini terbatas di storage-nya aja, karena gue pilih yang 64 GB. Ini aja gue belum install banyak aplikasi, tapi storage-nya udah sisa 10 GB-an. Oke, kemudian ke daya tahan baterai ya, dimana sebelum gua ganti baterai tuh SOT di HP ini yang bisa gua dapetin itu paling sekitar 2-3 jam aja. Setelah gua ganti, kalau pemakaian campur WiFi dan data seluler itu bisa dapat 5 jam lebih, kalau full WiFi ini bisa 6 jam lebih. Ya ini tergantung pemakaian sih, cuman menurut gua kalau buat pemakaian standar ini masih bisa tahan 1 hari. Jadi kalau kalian masih pakai iPhone 11 sekarang dan ngerasa baterainya tuh udah boros banget plus suhunya cepat panas, kalian boleh deh coba ganti baterai aja, siapa tahu itu bisa ngebantu kayak di kasus gue ini. Terserah kalian mau gantinya di mana, mau kalian beli baterai sendiri terus minta teknisi di dekat rumah buat gantiin itu boleh, mau ke Mitra Care itu juga boleh kalau mau part original, tapi kalau dirasa part original harganya cukup mahal, kalian juga bisa ke tempat service device Apple yang udah cukup jelas reputasinya. Terakhir kita masuk ke kameranya nih, yang menurut gua ini jadi keunggulan paling mantap di HP ini. Walau HP ini keluaran 2019, tapi dipakai buat foto-foto atau video buat sekarang, hasilnya masih sangat bisa diandelin. Buat foto, tone warnanya udah khas iPhone banget, agak warm gitu dan punya warna yang natural. Di kondisi terang, detailnya juga masih sangat oke di semua kamera, dan dynamic range-nya pun juga luas. Hasilnya masih cakep banget lah buat dipakai sekarang. Tapi kalau kalian suka tone warna yang eye pleasing gitu, dimana warnanya dibuat lebih pop, kayaknya kalian kurang suka sama hasil foto di HP ini. Nah, kalau di low light ini agak kurang hasilnya. Kalau di kamera utama masih cukup kebantu sama fitur night mode. Cuman buat dua kamera lainnya ini kurang oke karena nggak ada fitur night mode. Buat video di HP ini juga mantep banget, semua kameranya bisa ngerekam di 4K 60 fps, dimana hasilnya setelah gue coba ini masih sangat memuaskan. Lagi-lagi ini udah khas iPhone lah ya videonya. Dipakai jalan pastinya udah stabil, mau kamera ultra wide, utama, maupun selfie. Waktu di panning di sini juga nggak ada frame drop, udah cakep.
Cuman sayangnya di HP ini nggak bisa pindah kamera dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Padahal kalau bisa, kayak di HP Samsung, itu enak banget kalau dipakai buat vlogging. Karena kan kualitas kamera HP ini udah cakep banget. Oke, jadi kurang lebih begitu ya pengalaman gue selama pakai iPhone ini di akhir 2025 menuju 2026. Buat gue ini cukup di luar dugaan sih, karena gue kira tuh iPhone 11 bakalan lemot banget ngejalanin iOS 26. Tapi setelah gue coba, ya kayak yang tadi gue udah ceritain, ini masih cukup enak. Pindah-pindah aplikasi atau main game ringan masih lancar. Di sini kita juga bisa ngerasain iOS terbaru. Dan yang paling menarik, itu ada di hasil kameranya yang masih tergolong cakep. Kalau sekarang kalian masih pakai iPhone 11, menurut gue sih HP ini masih sangat oke buat kalian pakai. Setidaknya kalian masih bisa nikmatin 1 tahun lagi lah, atau mungkin lebih kalau aplikasi-aplikasi yang kalian pakai buat harian itu masih lancar-lancar aja dipakainya. Tapi kalau ditanya apakah masih rekomen buat dibeli sekarang, kalau baru mau beli menurut gue kurang rekomen sih. iPhone 11 ini udah ketuaan. Kalau gue lihat harga pasaran yang unit resmi second itu varian terendah masih di 4 juta, terus buat yang 128 ada di 4-an sampai 5 juta. Buat di harga segitu sih cukup sulit buat ngerekomendasiin HP ini. Karena di harga yang sama, Android zaman sekarang udah bagus-bagus kok. Kayak Samsung A56, baterainya lebih gede, layarnya cakep, build quality-nya solid, software update-nya panjang, dan performanya juga lebih kenceng. Ya itu sih cuman saran gua aja ya. Kalau kalian tetap kekeh mau beli iPhone 11 ini, ya terserah kalian. Karena keputusan terakhir ada di tangan kalian. Oke, jadi sekian aja buat video kali ini. By the way, selamat tahun baru 2026 ya guys. Semoga aja di tahun yang baru ini kita semua makin mantep lah. Dan yang terpenting kita semua semoga aja sehat-sehat terus. Thank you buat kalian yang udah menonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau support gua plus mau dapetin notifikasi tiap gua upload video baru, kalian boleh banget klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat.